Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat saudara, apa kabar Anda pada hari ini? Saya percaya Anda semua dalam lindungan Tuhan dan tentu berharap dan berdoa tetap dalam keadaan sehat. Kita jumpa kembali dalam acara Jendela Hati dengan saya Pendeta Arlianus Larosa. Kita akan merenungkan pada hari ini Senin 1 Juli 2024 sebuah tulisan dari Ibu Yesi Sutama dengan judul Tidak Perlu Membalas, didasarkan pada Mazmur 18 ayat pertama sampai 6 dan ayat 43 sampai ayat 50. Dan kita akan memfokuskan renungan kita pada ayat 3 dari Mazmur 18. Mari berdoa sebelum membacanya. Tuhan, kami ingin membaca firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan, dan oleh itu hidup kami pun boleh terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mazmur 18 ayat 3 saya bacakan untuk kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Sahabat senior, Pangeran Hamlet dari Denmark merasa sangat marah atas kematian ayahnya. Ia menuduh pamannya Claudius sebagai pembunuh ayahnya. Apalagi kemudian Claudius mengambil takhta dan menikahi ibunya. Hamlet pun berencana membalas dendam, namun pembalasan dendam ini berakhir sangat tragis. Seluruh keluarga kerajaan binasa dan takhta pun dikuasai oleh raja dari negeri yang lain. Sahabat senior, ketika kita merasa marah karena orang telah memperlakukan kita dengan buruk, mungkin kita pun berniat untuk membalaskan rasa sakit hati kita. Namun, pembalasan sering sekali berakibat buruk. Nah, kita perlu belajar dari pemazmur. Saat dia berada dalam kesesakan karena musuhnya yang menindasnya, ia tidak melakukan pembalasan. Sebaliknya, ia berserah diri kepada Tuhan. Ia mengakui penderitaannya dan berlindung kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkannya. Sahabat senior, apabila keinginan untuk membalas dendam menghantui diri kita, marilah kita berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak menurut apa yang Ia pandang baik. Dengan demikian, hati kita pun menjadi lebih tenang dan damai, serta terhindar dari akibat yang lebih buruk. Mari kita berdoa. Tuhan, kami harus mengakui bahwa terkadang dalam hati kami ada keinginan untuk membalas setiap perbuatan orang lain yang menjahati kami, yang menyakiti kami. Atau kami rasa menjahati kami rasa menyakiti kami. Dan ketika dendam itu ada terus dalam hati kami, keinginan marah, membalas itu ada, hati kami lalu gundah, tak tentram, bahkan terkadang tak bisa tidur. Ya Tuhan, tolong kami. Jangan biarkan amarah, jangan biarkan dendam, jangan biarkan keinginan membalas dendam menguasai hati kami. Biarlah kami boleh berserah kepada Tuhan supaya hati kami tentram, dapat mengikuti kegiatan kami sehari-hari dengan
baik, dan beristirahat dengan tenang ketika waktu istirahat tiba. Bapa Surgawi, berkatilah setiap para senior yang telah berusia lanjut, berikan kesehatan yang terus baik, berikan semangat untuk mengerjakan apa yang masih mereka bisa kerjakan, bertemu dengan sahabat bagi mereka yang masih bisa bertemu, dan saling mendoakan dalam pertemuan-pertemuan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat senior renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.